Jadi sebenarnya Wuhan itu kota besar ya, kota industri, kota pelajar. Ya, kalau luas itu sekitar 8.400 km persegi ya, sekitar 26 kali besarnya Palembang. Saking luasnya ya. Jumlah penduduknya itu 11 juta. Kita cuma 1,6 juta Palembang ya. Jadi begitu kan. Banyak sudah internasional, ada sekitar 100 universitas lah ya. Di dekat saya itu namanya Huazhong University of Science and Technology, itu nomor 8 di Cina. Gitu. Jadi ya itu memang pas sebenarnya isu-isu itu akhir-akhir Desember sebenarnya ya. Tapi kami itu tidak pernah menyangka akan booming ini, epidemik itu kan tidak pernah nyangka. Namanya kan disaster ini, outbreak yang kejadian luar biasa yang semua orang tidak pernah tahu kan. Jadi memang itu tadi kami itu tinggalnya di kampus. Jadi kalau di kampus itu aman dan lokasi kejadian seafood market itu jauh dari tempat kami itu jauh. Karena Wuhan tadi besar, saking besarnya. Berapa kilo? Tidak tahu berapa kilo, tapi yang pasti 40 menit dengan kereta bawah tanah, subway. Lumayan jauh berarti. Cepet kan? Seafood market itu yang pertama kali Di situ ditemukan. Jadi di situ kan memang pasar ini seafood market menjual hewan-hewan liar juga. Itu karena itulah kalau dilihat di itu kan ada kelelawar dan lain sebagainya. Mungkin itulah sumbernya. Kami tidak tahu juga sih sebenarnya penyebaran itu di situ dekat stasiun Hankou. Hankou itu stasiun kereta. Jadi Wuhan itu adalah kota itu tuh namanya provinsinya adalah provinsi Hubei. Ibu kotanya Wuhan. Jadi Wuhan itu punya beberapa stasiun besar, salah satunya stasiun Hankou. Hankou itu adalah stasiun kereta yang connected kemana-mana. Jadi Wuhan itu tempat transit ibaratnya itu. Iya, kereta metro namanya kan, metro itu kereta cepat itu. Punya model-model LRT tapi kecepatannya cepat. Ya, model-model Shinkansen jauh lebih besar gitu. Nah itu jadi kalau kehidupan masyarakat Indonesia Wuhan apa? Kami itu sebenarnya banyaknya di universitas ya, di dalam kampus, jadi banyak di kampus itu, jadi tidak terlalu berinteraksi banyak sama luar. Paling ketika kita jalan ke universitas lain kayak itu. Jadi memang aku kebetulan dari Shanghai karena itu pas Imlek liburan. Nah itu kan Lunar New Year's. Jadi kalau Lunar itu seluruh Kino tuh pada balik mudik untung gitu. Jadi memang lagi peak-peaknya perjalanan. Jadi aku Shanghai itu hari Jumat malam, nyampe Shanghai itu 12 jam dengan kereta. Itu nyampenya Jumat pagi. Di Shanghai itu kota besar jauh besar, itu kota terbesar di Cina. Ibu kotanya juga kan? Iya, aku jalan kan karena liburan. Nah, itu 5 hari, balik aku hari Rabu. Nah, tanggal 22 Februari. Tanggal 23 Februari Januari ya. 23 Januari itu yang outbreaknya itu ditutup. Jadi pas jam 10 pagi sudah diumumkan dari mana itu bahwa lockdown. Lockdown itu artinya semua transportasi ditutup semua. Memang itu. Nah sejak itu sepi. Jadi orang nggak bisa masuk Wuhan dan orang tidak bisa keluar. Jadi tertahan. Banyak mahasiswa yang juga yang lagi kunjungan sebenarnya, lagi ibaratnya wisata juga di Wuhan itu tertahan tidak bisa keluar. Otomatis kami tidak bisa keluar juga kan. Ayo itu masih di Wuhan apa di Shanghai? Sudah di Wuhan, jadi datang pagi hari Rabu, nyampe besoknya lockdown. Itu alhamdulillah kebetulan. Kalau tidak tuh bingung juga kan. Tapi mungkin kalaupun di Shanghai mungkin langsung pesawat balik. Di Shanghai dalam liburan itu dewean atau ada kawan. Bawa berapa ya? Memang biasa aja itu kalau misalnya lagi ini. Iya kalau libur kan ya kita ini Mbak. Tapi itu karena liburan seminggu manfaat. Setelah balik lagi kan balik gini lagi. Jadi sebenarnya aku di sana itu yang ditekankan ya untuk media ya zaman ini. Aku di sana kan postdoc aku sudah gelar doktor sudah itu gelar doktor itu dari 2014 dari Amerika. Menulis PhD. Iya, jadi postdoc tuh memang harus sudah gelar doktor dulu. Doktor aku sudah 5 tahun. Jadi tujuan postdoc ini untuk mengupgrade ilmu, ya. Jadi meningkatkan kapabilitas. Setiap dosen itu diharapkan seperti itu. Jadi ilmunya kalau share ke masyarakat, ya mahasiswa, ilmunya kan lebih upgrade, kompetensi. Jadi di sana tuh penelitian, mana kita join research sama profesor sana. Karena Cina itu leading, ya ilmunya itu sudah advance. Nah itu, makanya Cina itu jauh lebih ini, gitu kan. Jadi
Datang 3 September. Cuman aku 2 bulan di sana aku balik ya di Palembang. Jadi di Palembang kemarin 6 minggu. Terus aku datang lagi Januari 2 Januari itu aku berangkat ke sana. Datang 3 Januari. Gitu. Jadi belum sampai sebulan itu aku ikut evaluasi nih. Jadi memang awalnya aku pikir ini nih paling sebulan oke lah ya, maksudnya kondisinya udah balik normal, ternyata kan lama kan. Jadi memang kami terima kasih kepada inilah banyak lah pihak-pihak sebenarnya ya, KJRI ya di Beijing ya, kemudian Persatuan Pelajar Tiongkok ya di Wuhan, itu PPIT Wuhan ya, itu yang memfasilitasi kami, mendata kami sehingga untuk bisa mengikuti evakuasi ini dalam waktu yang gerak cepat. Kita didata, dan gerak cepat itu sebenarnya geraknya ini sembunyi ya, tidak bisa diketahui media gitu. Jadi kami itu dihubungi secara personal, didata seperti ini, ngasih ini. Artinya pemberitaan yang kita dengar bahwa katanya ribut-ribut bahwa pemerintah Indonesia lamban dalam evakuasi warga yang masih di Wuhan itu memang tidak lah. Memang tidak ini supaya tidak ketahuan media bahwa proses. Iya ya sebenarnya ya intinya kayak gini ya. Pemerintah sudah apa ya, kami bersyukur ya masih Diskes. Jadi memang wabah ini tanggung jawab dari ini kan. Jadi di sana itu banyak yang pihak yang terlibat, dari mulai KBRI ya, Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, kemudian kesehatan ya, kesehatan itu. Jadi dokter yang menangani kami itu banyak. Kemudian TNI yang pasti ya, jadi setiap gabungan TNI, Angkatan Darat, Laut dan Udara itu semua di situ. Jadi ini sebenarnya pengalaman yang luar biasa ya, lagi aku ikutin ini. Bu, pertama kali ini wabah nih, epidemik di sini, perasaannya gimana Bu yang harus itu karena di Wuhan itu pas Karena sebenarnya aku dari paling udah dengar ada profesor dari Korea udah ngomong bahwa hati-hati di sana ada pneumonia kan. Jadi cuman aku nggak terlalu ini kan, karena ketika aku di Shanghai pun orang nggak terlalu ribut gitu loh. Jadi kami di sana tuh nggak terlalu ribut sampai lockdown. Sampai ada biasa kondisi kayak itu, kondisi biasa. Kapan itu Kondisi. yang ini profesor dari Korea membawa akhir Desember aku ke Jakarta kan. Iya. Tapi katanya baru waktu itu pneumonia bukan iya pneumonia itulah di bawah. Pneumonia itu kan penyebabnya virus corona itu. Pneumonia itu kan radang paru-paru kan, kalau udah ini kan ya itu sebenarnya penyakitnya itu kebersihan sih sebenarnya kan. Kita harus cuci tangan, nggak boleh sampai ketularan air liur orang lain seperti itu, makanya gunakan masker itu. Jadi selama kita tidak terlalu berinteraksi banyak orang, tidak terlalu di stasiun itu kita aman. Makanya kita disarankan di rumah untuk menghindari itu tadi. Iya, jadi virus itu tuh bukan yang kita senggol langsung ya. zombie itu bukan seperti itu. Coba kalau mau cari itu kan cari yang bener, referensi kedokteran kan, tidak seperti itu, tidak kita senggol langsung tiba-tiba gitu langsung nular, tidak kayak itu penyebaran virus itu. Ya tapi sebenarnya Ayu kan aktivitas seperti biasa ya. Nah pernah nggak melihat secara langsung ya orang jatuh kayak gitu dengan kami itu? kan di universitas, jadi kami tidak tahu, kami ini sebenarnya merasa aman dan nothing happen gitu loh. Kami tahunya justru dari berita media yang orang Indonesia ya. itu yang ngirim ke kami. Sebenarnya kami ini fine sehat galau kan. Sehat kami karena kami bisa, cuma ada pemberitahuan dari universitas jangan terlalu sering keluar. Kalau keluar kita gunakan masker dan setiap makan aktivitas itu selalu cuci tangan dengan sabun. Kita kan bawa ada antis apa itu. Nah itu, cuman itu jadi alert atau hati-hati aja. Ada aja. Jadi kan itu biasa sampai lockdown. Dalam itu pun kami lockdown itu sampai kami belum di itu sekitar 10 hari. Sampai kami sebelum diberangkatkan itu kan Februari itu sekitar sekitar 10 hari lah itu. Kalau bicara soal kota Wuhan, Ayu ngomong kan itu salah satu kota terbesar di Cina dan dengan jumlah universitas yang ada lebih kurang 100. Kalau sisi teknologi mana mungkin? Teknologinya advance. Jadi Cina tuh dalam teknologi ya. Jadi kalau di situ aku bisa lihat ini ya. Jadi kalau kita bayar itu tidak pernah jadi pakai cash. Jadi kalian pernah tahu Alipay? Oh iya, Nah, jadi kayak pakai ini WeChat kita kan gitu ya? ada saldo. Jadi kita tinggal scan bayar barcode. Jadi tidak pernah ini. Iya, rata-rata mereka udah bayar ini. Jadi pakai duit itu jarang gitu loh. Pakai duit itu tuh. Jadi semuanya di sini kan transaksi
pembelian ketika kita beli Termasuk online. juga di pasar-pasar tradisional. Iya, semuanya kayak gitu. Mereka ada barcode-nya. Kemudian ada WeChat juga. WeChat kan ada Iya. WeChat Pay, tapi harus terhubung dengan ini. Semua ini harus kita punya rekening di sana. Kayak itu. Untuk rekening itu kan kita bukan jatuhnya student yang kalau sekedar tulis itu nggak akan bisa punya ini. Bu, itu kan pas lockdown itu kan 10 hari ya, dinyatakan lockdown. Itu kan 10 hari kan. yang tadi katanya. Sebelum dijemput Tidak, akhirnya. lockdown tanggal 23. Kami diberangkatkan itu 1 Februari. Jadi sekitar berapa hari itu? 8 hari. 8 ya? hari. Ya, jadi 8 Nah, itu hari. kan yang viral itu katanya kekurangan bahan makanan. Ibu ngerasain itu nggak, Bu? enggak lah. Nggak ya? Sampai Banyak. antri-antri Iya, dah kata ya. Jadi sebenarnya terus terang itu tuh banyak hoaxnya ya, Banyak yang hoax, kami ya. klarifikasi sebenarnya di Facebook sebenarnya. Tidak, it's not that scary like that sebenarnya ya selama kami itu too much media itu karena kami orang yang mengalami seperti itu di minggu pertama, tapi ya dengan berkembangannya waktu ya otomatis, tapi supermarket tuh buka yang biasanya sampai tengah malam ya, kalau mungkin 24 jam itu biasanya jam 6 sore sudah tutup. Supermarket tuh selalu buka, supermarket sama apotik. Yang toko lain ini sepi, memang sepi, tapi cuma dibuat jadi kita bisa keluar ketika penting, nggak paling deket kan, kalau deket ya sekitar 30 menit belanja untuk kebutuhan seminggu lah dari itu. Jadi mengurangi kita keluar kayak gitu. Cuma kadang bosan aku orang keluar sebentar kan kayak gitu, karena memang dalam kamar terus kan. Gitu. Tapi sekarang di dalam universitas itu sudah diberlakukan tidak boleh keluar lagi. Jadi orang yang sudah di universitas tidak boleh keluar, yang dari luar tidak boleh masuk. Jadi makanan itu sudah disediakan 3 kali sehari dari universitas di dormitory ya, dan model asrama mereka tuh bentuknya seperti hotel. Jadi kalau untuk mahasiswa S2 itu dalam satu dorm itu dia itu tingginya berapa lantai, hampir 20 lantai asrama itu. Itu room itu ada dua orang. Dua Itu yang bed, ya. master, kalau PhD dewe-dewe. Ya itu berapa? Jadi Ayunya kayak masih kuliah lagi ya, kayak gitu. Aku bukan kuliah. Postdoc, Kak. Postdoc ya? Jadi ngerti ya, kuliah. Aku sudah doktor. Heeh. Ya, jadi doktor itu bukan kuliah. Jadi riset namanya, penelitian. Dan penelitian kerjasama dengan profesor di mana. Riset itu penelitian yang harapannya itu adalah publikasi internasional. Kita menulis yang diterbitkan di jurnal internasional. Jadi akan kembali lagi dah yuk. Ya pastilah. Aku makanya aku kan mengajar, balik ke Palembang lagi kemarin ngajar lagi, dan 2 bulan ke sana terus ngajar lagi. Tapi belum tahu ya kapan kembali lagi ke sana. Ya kalau ini belum tahu. Pokoknya sampai benar-benar dinyatakan aman baru. Apa mungkin ada dari sana juga imbauan nanti aja kayak gitu? Memang nggak boleh. Sekarang boleh. ini kondisi mahasiswa harusnya ini pertengahan Februari itu sudah mulai perkuliahan harusnya. Jadi semua ini dibelikan, jadi kayak flight mahasiswa yang biasanya kan mereka sudah balik karena liburan itu. Indonesia kan rata-rata setengah dari, jadi di Wuhan itu mahasiswa Indonesia ada sekitar 450 mahasiswa dari beberapa universitas itu. Nah itu pada setengahnya sudah balik, makanya sisa yang kemarin sekitar 200-an ya, 237 itu 99% itu adalah mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa kedokteran itu sekitar 120 orang. Banyak juga ya. anak kedokteran. Yuk kalau ada kemarin kan ada yang sisa yang tidak bisa pulang ya. Itu Sebenarnya tidak pulang itu ada yang tidak mau. Ini kan evakuasi ini sukarela ya, tanpa ada paksaan. Kami tidak pernah dipaksa. Jadi kalau memang kita pengen balik ya balik, tidak pernah dipaksa. Ya kalau dia merasa lebih safe, karena memang sebenarnya pertimbangan orang tuh beda-beda. Dengan balik itu kontak untuk bertemu orang banyak itu lebih peluang tertular itu akan lebih besar. Nah, itu yang jadi pertimbangan orang. Dan orang tuh ada banyak juga yang nak ngejar tamat Juli gitu loh. Jadi mereka tidak mau balik. Gitu. Kalau balik kan kita tidak tahu juga. Ini tidak tahu kami berapa bulan bisa balik lagi mahasiswa, karena sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Sekarang ini memang dilarang semua, di cancel, jadi memang di refund, diganti balik gitu. Semua penerbangan ke Cina itu kan semua. Ya, jadi kalau kita bangunan itu ketika kita mendesain itu kita harus banyak faktor yang harus kita pertimbangkan ya. Jadi bagaimana membangun suatu bangunan yang ramah lingkungan, yang hemat energi dan lain sebagainya. Jadi kira-kira apa yang harus kita kembangkan, karena ini sebenarnya di Indonesia nih kalau
riset-riset seperti ini masih minimum. jarang. Ya, masih terlalu ini satu dua lah ya, tapi belum advance. Memang kita harus banyak belajar dari Cina. Ini banyak jurnal-jurnal progres internasional banyak keluar dari Cina. Dan mereka tuh memang kerjanya ya memang kerja gitu. Aku dari jam 8 itu sudah di office, di sekolah, sampai kita jam 9 malam. Dan mereka biasanya kerjanya sampai jam 10, 11 malam. Dan memang itu orang lainnya, Sabtu Minggu kami ke kampus. Sabtu Minggu ya. Iya, jadi 24 jam aku punya key kan. Jadi bisa masuk kayak itu loh. Uang itu. Artinya Mungkin pengalamannya yuk, mungkin apa sih yang Pengalamannya apa ya? Alhamdulillah menyenangkan ya, semuanya harus menyenangkan ya, namanya kita ini kan. Pemerintah tuh sudah melakukan yang terbaik lah buat kami. Kami ini merasa tersanjung lah ya. Semua fasilitas dikasih. Kami minta apa itu dipenuhi gitu. Jadi fasilitas kami minta karaoke, kami perlu hiburan didatangkan TV besar, karaoke, kami perlu pingpong didatangkan, semuanya itu dilengkapi untuk kalau kami biar tidak bosan kan, catur dan lain-lain permainan itu. Jadi ya itulah, sebenarnya banyak setelah makan itu cara bebas. Banyak kan kami tuh makan tedo kan kadang-kadang yang anak-anak muda kan ini. tapi TV bisa Om? TV setiap tenda itu dalam satu tenda itu ada 20 bed. Itu. Satu tenda tuh AC besar, ya malah kami kedinginan. Ada TV, jadi kami lihat dari TV. Update-nya ya Bu. Iya, lihat dari berita. Iya. Jadi memang ini mesin cuci dikasih 8. itu nyuci sendiri apa gimana? Cuci sendiri. Oh, nyuci. Sendiri. Cuma ada fasilitas mesin cuci. Itu baru galau itu. Ibu yang di Twitter tuh sempat viral yang katanya tidurnya pakai tenda. Ya memang tenda. Pakai Barak sih, di di barak-barak Iya, itu ya. iya, memang itu. Itu tuh TNI nyiapkan itu less than 24 jam sebelum 20 kurang dari 1 hari mereka siapkan itu. Bayangkan coba lah. Karena itu kan mendadak kan. Nah, itu sudah mereka siapkan itu ya ini. Ya kami sudah dikasih dibagi-bagi berdasarkan ini kan. Jadi namanya sekitar itu lah 17-20 orang. Berarti banyak juga termasuk waktu hiburan ada juga ya di sana ya. Iya hiburan kami nih nyanyi-nyanyi. Jadi di sana tuh kami nih happy ya. Tapi kalau pagi olahraga ya. Pagi olahraga, kami ada bisa Aster Dance ya. Ini kalau mau lihat ini. Iya aku ngeliat di Twitter Ada itu. kan Aster Dance kan. Jadi kalau orang bilang kami itu udah ini, ya memang ya secara manusiawi adalah bosannya pasti kan. Ya aku di sana baca ini, aku laptop kan selalu bisa. Internet jalan pula ya. Internet bisa, cuman kadang-kadang memang ya karena jauh Di lah. Natuna. Dimaklumin saja. Mati gitu kan sinyalnya. Cuman secara ini kami bisa berkomunikasi internet ini. Itu ini kan udah balik. Ada yang selain kami yang datang, mungkin dari pagi tadi ada nggak misalnya dari rekan-rekan Media Nggak ada. lain. Cuma Baru kami ya? Nggak ada yang datang. Nggak ada. Memang aku kan memang maksudnya sukses sama si ini kan. Akhirnya baru juga aku. Nggak ada kontak ya? Hah? Nggak ada kontak nggak? Nggak ada. Mana yuk waktu di Natuna yuk menu makanan Menu kayak banyak gitu. ya, kami tuh sehari tuh makannya 3 kali. Jadi jam 7 pagi, jam 12, jam 6. Menu itu banyak ayam, ikan, daging, dan luar biasa ya perbaikan gizi kalau di Indonesia. Itu bisa milih sendiri ya menu apa pengennya kayak gitu apa Pokoknya di sini ada terjadwal. makan Perancis. Kami Tapi milih sama, antri. sama Apa? itu tiap-tiap itu sama. Beda-beda variasi yang masak tuh kental itu. Itu sudah Sesuai dengan permintaan gitu loh ini. ya mereka. Nggak. Tapi Uji Ayu tadi kalau sekali makan taruhlah 100.000. Tapi walau-walau aku Ya. nggak tahu ya. Tapi kami ini kan makan baik intinya ya. Jam 10 ada snack. Jam 3 dapat snack kotak. Coba makan tidur. Nambah berat badan enggak? Ah, nah pasti. Tidak pernah ngukur enggak badannya? Berapa nambah? Tidak lah, tidak. Kalau itu kan tidak. Tapi ngerasa berat yuk nambah yuk ya. Saya tuh. Harusnya penelitian ibu tuh selesai bulan apa kalau tidak ada virus corona? Agustus. Agustus ya. Berarti ini otomatis juga Nah, panjang kalau lagi. enggak, Ada ini. Ada buah. Yuk tapi yuk sekarang kan lah pulang yuk ya kan masyarakat ini kan tahunya dari media virus corona tuh serem kayak gitu yuk. Nah gimana yuk mungkin dari tetangga kayak gitu tanggapannya Ya memang itulah ya. Jujur sebenarnya yang aku takutkan itu sebenarnya secara yang penting keluarga sudah tahu sehat. Yang aku takutkan sebenarnya penerimaan orang terhadap kami ya. Tapi aku udah ini itu kan sudah jelas-jelas kami diumumkan sehat dan kami punya sertifikatnya sehat. Jadi itu tadi ya sebenarnya
edukasi ya, masyarakat perlu diedukasi bahwa sebenarnya kami itu Semarang kan sudah kan Dinkes ya, kepala dinas kesehatan itu sudah menerangkan bahwa kami dinyatakan sehat dan tidak apa-apa, jadi bisa kembali beraktivitas. Jadi kami ini orang sehat ya, jangan sampai dituduh kami membawa virus. Itu. Gitu. Tapi sertifikat kemarin tulisannya apa ya? Ya ini ada. Ada.